Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini kami akan kembali membahas tentang biografi dan kisah dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca sholawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, semoga dengan selamat kita semakin dicintai dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah lanjutan dari biografi dan kisah singkat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tentang kesabaran Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sejak masa kecil beliau sudah mengalami berbagai cobaan. Di antaranya adalah ketika ia menderita penyakit cacar sampai kedua matanya tidak dapat melihat. Meskipun begitu, ia rajin mencari ilmu dan beribadah di masa kecilnya, hingga melakukan sholat sunnah 100 rakaat setiap paginya hingga waktu zuhur tiba. Disebutkan bahwa ia menyembunyikan berbagai cobaan yang dideritanya sampai di akhir usianya. Dalam masalah ini, beliau berkata kepada seorang kawan dekatnya, "Sesungguhnya penyakit demam di tubuhku sudah ada sejak 15 tahun yang lalu, dan hingga kini masih belum meninggalkan aku. Meskipun demikian, tidak seorang pun yang mengetahui penyakitku ini, sampai pun keluargaku sendiri." Al-Habib Abdullah kembali menjelaskan, "Kami tidak mengikuti tuntunan kecuali tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Rasulnya dan jejak Al-Faqih Al-Muqaddam, dan tarekat orang-orang yang menuju kepada Allah." Disebutkan bahwa beliau mendapat kedudukan wali kutub lebih dari 60 tahun. Beliau menerima libas atau pakaian kewalian dari Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Alwi. Beliau menerima libas tersebut tepat ketika Al-Habib Muhammad bin Alwi wafat di kota Makkah pada tahun 1070 Hijriah. Pada waktu itu usia Al-Habib Abdullah 26 tahun. Kedudukan wali kutub itu beliau sandang hingga beliau wafat 1132 Hijriah. Jadi beliau menjadi wali kutub lebih dari 60 tahun. Beliau menuntut ilmu pada ulama-ulama di zamannya. Di antaranya guru-guru beliau adalah Sayyiduna Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Al-Habib Al-Alamah Aqil bin Abdurrahman Asqaf, Al-Habib Al-Alamah Abdurrahman bin Syekh Aidid, Al-Habib Al-Alamah Sahal bin Ahmad Bahsin Al-Hudaili Ba'alawi. Dan termasuk guru-guru beliau juga adalah Al-Imam Al-Alamah Guru Besar Kota Makkah Al-Mukarramah Al-Habib Muhammad bin Alwi Asqaf, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang lainnya. Beliau memiliki banyak murid, di antara murid-murid beliau adalah Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, putra beliau sendiri, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, Al-Habib Umar bin Zain bin Smith, Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, Al-Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman Asqaf, Al-Habib Muhammad bin Umar bin Toha As-Safi Asqaf, dan masih banyak lagi murid-murid beliau. Di antara karya-karya tulis Al-Habib Abdullah adalah Ar-Risalah, Adab As-Suluk Al-Murid, Ar-Risalatu Al-Mu'awanah, An-Nafa'is Al-Ulwiyah fi Al-Masailis As-Sufiyah, Sabilul Al-Idkar, Al-Itaf As-Sa'il, At-Tasiful Fu'ad, Ad-Da'wah At-Tamah, An-Nasaih Ad-Diniyah. Termasuk wirid-wirid yang beliau tersusun, di antaranya yang sangat terkenal adalah Rotib Al-Haddad, dan masih banyak lagi. Beliau wafat hari Senin malam Selasa tanggal 7 Dzulqa'dah 1132 Hijriah, dan dimakamkan di pemakaman Zambal di kota Tarim, Hadramaut zaman. Sekian pembahasan tentang biografi dan kisah singkat dari Al-Habib Abdullah part kedua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon masukan dan sarannya. Dari kami cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.